Perguruan Darul Ulum PUI Majalengka merupakan lembaga pendidikan Islam yang dirintis sejak tahun 1911 oleh pahlawan nasional asli kelahiran Majalengka, yaitu Kiai Haji Abdul Halim. Perguruan ini merupakan sebuah model pendidikan pembaharuan yang memadukan antara pendidikan pesantren dan pendidikan madrasah. Pada awal rintisannya, di tahun 1911, Kiai Haji Abdul Halim mendirikan Majlisul Ilmi dan Hayatul Qulub yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kemudian berkembang menjadi Quick School atau sekolah guru pada tahun 1919. Perkembangan selanjutnya dalam sebuah konferensi di Majalengka pada tanggal 19 sampai 20 November 1932, nama Quick School diubah menjadi Madrasah Darul Ulum. Namun, ciri khas Darul Ulum sebagai sekolah pencetak guru tidak hilang. Hal ini ditandai dengan status yang melekat pada Madrasah Darul Ulum sebagai Sekolah Guru Islam atau SGI. Sehubungan dengan perkembangan manajemen Darul Ulum dan menyesuaikan dengan regulasi pemerintah, pada tahun 1980 lahirlah perguruan Darul Ulum dengan menjadikan setiap tingkatan pendidikan sebagai bentuk satuan yang dipimpin oleh masing-masing pimpinan lembaga, yaitu Pondok Pesantren, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Syuro PUI, pada bulan Agustus 2020, perguruan Darul Ulum ditetapkan sebagai sekolah model program terpadu pendidikan atau PTP PUI yang diharapkan dapat menjadi sekolah percontohan bagi sekolah PUI lainnya, baik dalam hal kurikulum, SDM, ekonomi, dan pengelolaan kaderisasi berbasis sekolah. Pada bulan Oktober 2020, Dewan Pengurus Pusat PUI membentuk Badan Penyelenggara Perguruan Darul Ulum PUI Majalengka sebagai pelaksana program terpadu pendidikan PUI di Darul Ulum. Dalam kiprahnya, BP Perguruan Darul Ulum PUI Majalengka telah banyak melakukan program-program strategis dalam upaya menjadikan Darul Ulum sebagai sekolah model PTP PUI, di antaranya menyusun kurikulum yang integratif dan adaptif, integrasi pengelolaan SDM sarana prasarana dan keuangan, serta membangun sinergi dengan struktur PUI terkait untuk mewujudkan konsep terpadu pendidikan. Perguruan Darul Ulum juga memberikan pendidikan keterampilan bagi muridnya dengan 3 jenis keterampilan, yaitu robotika, tata rias kecantikan, dan kriya bambu. Perbaikan dan penambahan sarana prasarana pendidikan terus dilakukan, di antaranya dengan membangun Masjid Pusaka Putri, minimarket Z-Mart, ruang guru terpadu, ruang mudir, aula santri putra, kantin putri, guest house, fasilitas air siap minum, dan fasilitas laundry. Dengan berbekal sumber daya manusia yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai, serta dukungan dari berbagai kalangan, perguruan Darul Ulum PUI Majalengka siap mencetak generasi unggul multitalenta, berkarakter intisab, visioner, dan mandiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Akmal yang sudah memimpin berdoa pada kali ini. Bagaimana kabarnya kelas 11 IPS hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah istirahat? Sudah. Sudah jajannya? Sudah. Berarti udah siap ya untuk belajar hari ini ya? Siap. Oke. Sebelum belajar, Ibu cek kehadiran dulu. Untuk cek kehadirannya supaya lebih semangat lagi, kalian acungkan tangan sambil menyebutkan kata-kata positif. Bisa? Bisa. Oke, kita cek dari absen yang pertama. Aurum. Bersyukur. Oke. Kemudian Dea. Sabar. Selanjutnya Dewi. Optimis. Ega. Sakit. Kita doakan semoga Ega kita sembuh ya. Kemudian Jessica. Tawakal. Gatar. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ilham. Iya. Ikhtiar. Lisa. Semangat. Mia. Oke. Muhammad Akmal. Allahu Akbar. Oke. Muhammad Malik. Baik hati. Mutiara. Kemudian Nailan. Nilam. Happy. Kemudian Bubur. Bahagia. Raida. Berprestasi. Kemudian Raka. Alhamdulillah. Lilin. Ceria. Sri Robiatul. Oke. Siti Nur Hadijah. Kemudian Widi. Allahu Akbar. Ingrid. Oke, semoga dengan kata-kata positif menjadi lebih semangat lagi untuk belajar hari ini ya. Oke, sebelum dilanjutkan, Ibu cek dulu pengelolaan kelasnya ya. Ada yang masih ingat? Ada berapa? Oke, sebutkan 1. Bersiap sekolah. Oke, kelasnya sudah bersih belum? Sudah. Oke, kemudian yang kedua, disiplin. Yang ketiga, saling mengasihi dan menghargai. Kemudian selanjutnya ya, saling bekerja sama. Yang terakhir, oke, itu ya. Selanjutnya sekarang, ada yang masih ingat materi yang sebelumnya tentang apa? Oke, Ratu silakan Ratu diungkapkan. Dari materi kemarin kita dapat mengetahui cara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di sekitar kita sehingga kita dapat menjaga dan melestarikannya. Oke, sudah. Terima kasih Ratu. Selanjutnya, oke, silakan Raka. Dari materi kemarin kita bisa menyimpulkan hasil SDA dan persebarannya yang ada di sekitar wilayah Majalengka. Oke, terima kasih. Nah, untuk minggu sekarang ya, sesuai dengan jadwal kemarin, kita itu sekarang berarti presentasi ya, menyajikan hasil. Sudah dilakukan penyelidikannya? Sudah. Berarti siap ya untuk presentasi hari ini? Oke. Yang sudah siap presentasi pertama, kelompok siapa? Oke, kelompok Oke, kelompok pariwisata dipersilakan. Oke, ini lembar observasi untuk kelompoknya ya. Nanti setiap kelompok yang tampil itu diberikan penilaian. Silakan disiapkan dulu.
Nanti ininya diisi. Ini buat kelompok siapa dulu yang tampil? Pariwisata. 3 ya. Buat nanti gantian. Tiga kali diisi ya. Buat nanti pariwisata. Sudah siap? Oke. Silakan dimulai. Biar lebih semangat, silakan yel-yelnya dulu. Siapa kita? Pariwisata. Siapa kita? Pariwisata. Siapa kita? Pariwisata. Pariwisata. Indahnya Majalengka. Hebat. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip kegiatan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, meningkatkan rasa cinta atau peduli masyarakat terhadap lingkungan. Yang kedua, menjual produk kerajinan dari sampah di kawasan wisata. Yang ketiga, membangun villa di daerah pegunungan sehingga menarik wisatawan. Ada pertanyaan? Apa dampak negatif dari banyaknya pengunjung pada pariwisata? Izin menjawab. Yang pertama, terjadinya banjir yang disebabkan oleh longsor. Yang kedua, rusaknya ekosistem lingkungan. Dan yang ketiga, hancurnya budidaya karena pencemaran. Oke, terima kasih buat kelompoknya pariwisata. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, tadi pertanyaan dari Ingrid itu bagus sekali ya. Apa dampak negatif dari adanya pariwisata? Tadi sudah dijawab ya sama Mutiara. Dampak negatifnya itu adalah nanti akan terjadinya banjir ataupun longsor. Nah, sekarang yang 2 minggu terjadi itu kontekstual sekali di Majalengka di Panyawuyan. Itu kan ya, objek wisatanya itu sekarang terjadinya apa? Banjir kan. Yang seharusnya si teras sharing itu kan ditanami sama tanaman keras kan, tanaman tinggi, tapi hanya ditanami sayur-sayuran. Nah, dampaknya itu terjadi banjir atau longsor. Sekarang ibu tanya, satu contoh saja pariwisata yang menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Apakah itu? Ada yang bisa menjawab? Menjual produk kerajinan dari sampah di kawasan wisata. Oke, bagus sekali. Itu salah satu contohnya ya, yang langsung direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih kelompok pariwisata, boleh duduk kembali. Selanjutnya, presentasi dari kelompok kelautan. Dipersilahkan kelautan. Mana kelautan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok kelautan akan memaparkan presentasi. Di sini saya sebagai moderator, Raida, teman saya Lisa, Nailan, Mia, Sri dan juga Gatal. Dan materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Langsung saja. Manfaat sumber daya laut. 1. Menghasilkan garam. Garam adalah salah satu bumbu yang dibutuhkan manusia untuk menyediakan masakan dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua, menghasilkan ikan. Ikan laut mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan dan mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, menghasilkan tumbuhan. Tumbuhan laut yang hidup di terumbu karang berfungsi sebagai sumber makanan ikan dan menjadi tempat perlindungan ikan. Baik, dari beberapa materi yang telah kelompok kelautan sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Misalkan, bagaimana caranya agar terumbu karang tetap terjaga dan tidak punah? Cara menjaganya terumbu karang biar tidak punah, tidak merusak sembarangan, mengurangi
tidak membuang limbah di air, di laut atau air, menjaga habitat laut. Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya. Oke, tadi pertanyaannya apa? Taurung ya? Taurung pertanyaannya apa? Bagaimana caranya agar terumbu karang tetap terjaga dan tidak punah? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya, berarti lebih ke apa ekosistem yang ada di laut itu. Nah, sekarang satu contoh pembangunan berkelanjutan dalam hal kelautan apa? Jadi kan kalau misalkan kita itu menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan itu berarti artinya memikirkan generasi yang akan datang. Salah satunya itu berarti tadi sudah disampaikan ya, tidak mengambil ikan dengan menggunakan bom peledak, karena nanti kalau misalkan menggunakan bom peledak berarti akan menghancurkan ekosistem yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih ya, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok siapa? Tambangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertambangan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertambangan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh rangka kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan tambang, mineral, batubara atau gas, dan minyak bumi yang meliputi penyelidikan, umum, eksplorasi, studi kelayakan fungsi, penambangan, pengelolaan dan pengembangan, pengangkutan, penjualan serta kegiatan hasil tambang. Tadi kita sudah menjelaskan apa itu materi pertambangan. Sekarang kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada yang ingin bertanya untuk mengajukan tangannya. Masalah apa yang dapat muncul akibat pertambangan? Kita ambil contoh dari pertambangan batu alam yang di Bogor, yaitu sumber daya alam akan dipakai terus-menerus. Jika dipakai terus-menerus, akan harus dipakai terus-menerus. Pencemaran udara akibat banyak mobil besar dan pengangkutan tambang dan debu yang dihasilkan dari pertambangan. Pencemaran tanah, penurunan produktivitas lahan. Cukup. Dari applause buat kelompoknya berkelompok. Oke, sudah bagus sekali ya tadi presentasinya ditampilkan beserta tanya. Kemudian tadi yang pertanyaannya itu sudah kontekstual sesuai dengan tempat sekitar, yaitu mengambil masalah tentang Bogor. Jadi sudah cukup bagus sekali ya. Terima kasih untuk kelompok pertambangan. Selanjutnya kita ke presentasi yang terakhir, yaitu kelompok kehutanan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan biar tambah semangat lagi ya kelompoknya dulu ya. Baik. Kehutanan. Kita menjaga hutan, kita melindungi bumi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kehutanan akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Manfaat sumber daya alam kehutanan, yaitu berperan sebagai paru-paru dunia, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah, menjadi kawasan tempat tinggal masyarakat, sebagai sumber kelestarian keanekaragaman hayati, mencegah terjadinya bencana alam, mengatur iklim, menahan pemanasan global, tempat cadangan air, menambah devisa negara dan pengobatan alami.
Baik, ada yang ingin bertanya? Oh iya, sok silakan. Apa maksud hutan sebagai paru-paru dunia? Izin menjawab, hutan sebagai paru-paru dunia yaitu dimana hutan menjadi sumber penghasilan oksigen yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Oke, sudah puas dengan jawabannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok kehutanan ya. Sudah sangat bagus sekali presentasinya. Lebih ditekankan lagi ya, cara kita menggunakan hutan berdasarkan prinsip berkelanjutan itu apa? Gitu kan ya, tadi sudah disebutkan, dan salah satunya itu adalah melakukan penebangan secara tebang pilih. Berarti ketika kita akan menebang pohon itu jangan yang tua semua atau yang muda semua berarti ya. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk kelompok kehutanan. Dipersilakan dulu kembali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah bisa dipahami ya semuanya ya? Jadi dalam hari ini manfaatnya apa sih kita belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada yang mau mengungkapkan manfaat untuk hari ini? Oke, silakan Jessica. Dari pelajaran hari ini, kami kita dapat mengetahui apa itu pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, kelautan, pariwisata, pertambangan, juga dampak daripada kerusakan juga faktor-faktornya. Oke, terima kasih Jessica. Ada lagi selain Jessica yang mau mengungkapkan manfaatnya? Dari pembelajaran Oke, terima kasih Dewi. Oke, nah karena materi untuk 1KD ini sudah beres ya tentang sumber daya alam, berarti nanti minggu depan kita siap-siap untuk ulangan ya kelas IPS ya. Ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, sekarang Ibu ingatkan lagi, kalau misalkan Ibu bilang salam geografi, berarti kalian bilang Lestari bumi